Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam anak-anak. Terima kasih Mas Gaban. Ya, Pak. Semoga dengan yang ikut siapa itu? Mas Erik atau Mas Yayat, ayo. Itu Pak, Yayat Pak, Yayat Pak. Mas Yayat Pak, ribut terus Pak dari tadi. Kita fokus dulu, yuk. Siap. Silakan untuk di mute dulu ya. Ya. Di mute dulu semua. Pak Indra boleh izin ke belakang dulu ya Pak ya. Nanti kita kasih kesempatan untuk izin ke belakang. Sekarang perhatikan. Betul Pak, Sering dia Pak ke belakang, ke kantin Pak. Kompol nanti. Di mute dulu, kita lanjutkan. Semoga dengan berdoa kita senantiasa diberikan kekuatan ya, kemudahan, nikmat sehat, nikmat bahagia, dan nikmat iman. Amin. Oke, tetap semangat. Saya punya permainan dulu nih sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran. Nanti pada saat saya bilang selamat pagi, kalian semua menjawabnya pagi. Yes. Paham? Paham. Oke, kita ulangi. Sekarang kita coba dulu ya, bisa mic-nya dibuka dulu. Tangannya gini Pak. Pak, tangannya tadi nggak Pak? Boleh, tangannya boleh, mau jodel juga boleh gitu ya. Boleh juga Ya, Pak. Sambil mousing ya. Kita coba kali aja. Ya. Selamat pagi. Semangat, kurang semangat ini. Sekali lagi ayo. Selamat pagi. Pagi. Kita mengambil aura yang positif biar nanti tidak terlalu lemas gitu kan. Untuk hari ini handphone tidak usah dikumpulkan. Terus yang sudah dikumpulkan di meja saya silakan ambil. Terima kasih Pak. Ya. Ini HP-nya siapa ini? Aang tuh. Oke. Udah. Seperti biasa jangan lupa silahkan nanti presensi di link yang ada di Google Form ya. Atau kalau kesulitan linknya saya kirim lewat grup WA kelas aja. Baiklah, kita sekarang masuk ke materi. Minggu lalu, saya punya Belum di absen Pak, dulu belum aja. di absen. Kita absennya lewat ini aja, Google Classroom aja atau lewat link yang saya kirim lewat WA nanti ya absennya. Oke Pak, siap. Ya Pak. Kita kasih kesepakatan dulu. Yang mau izin ke belakang tak kasih waktu 5 menit. Nanti tidak boleh izin ke belakang. Kemudian yang kedua, tidak ada suara-suara yang keluar pada saat Bapak menjelaskan. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan saya kasih kesempatan untuk kalian semua. Itu kesepakatannya. Baiklah, kita sekarang masuk ke materi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang K3LH ya. Siapa yang masih ingat tuh masalah K3LH? Mas Doni, ayo Mas Doni, inget gak? K3LH. Untuk yang lainnya nggak usah ngasih tahu ya, yang lainnya nggak usah ngasih tahu dulu. Kalau nggak salah Bapak kemarin bilang keselamatan atau kesehatan gitu Pak. Ya. Kurang, ayo dilengkapi Mas Erik, Mas Erik. Buang sampah pada tempatnya Pak. Ini aja kepengertian dulu aja K3LH atau kepanjangannya aja. Masih inget nggak Mas Erik? Pak, malam lihat bola Pak, kalah. Oke, betul seperti yang disampaikan Mas Doni tadi. Keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Kemudian pada materi hari ini kita akan membahas tentang penggunaan alat ukur pembanding dan atau alat ukur dasar. Pada dasarnya
materi kemarin dengan sekarang tentunya saling berkaitan. Misal, kalau kita menggunakan alat, tentunya harus diperhatikan akan keselamatan yang menggunakan, serta keselamatan akan alat tersebut. Jangan sampai nanti pada saat penggunaan alatnya rusak karena keteledoran oleh si pengguna. Nah, kompetensi dasar pengetahuan pada materi kali ini adalah memahami konsep penggunaan alat ukur pembanding. Jadi kita hanya menggunakan alat ukur pembandingnya nanti. Kemudian itu untuk yang pengetahuan. Kalau untuk yang keterampilan nanti, kita bisa atau dapat melakukan pengukuran dengan alat ukur pembanding dan atau alat ukur dasar. Tuh. Kemudian di tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Jangan sampai hanya sudah Pak, sudah ngukur Pak, sudah dan sudah, tapi mampu dan bisa. Ini mampu mengidentifikasi konsep penggunaan alat ukur, kemudian mampu juga melakukan pengukuran, serta mampu menyesuaikan pengukuran dengan alat pembanding dan alat ukur dasar dengan rasa percaya diri. Jangan sampai ragu-ragu. Misal pakai sama sorong tuh, memasangnya atau menjepit bahannya itu kurang kuat, jadi dalam pengukuran nanti akan terjadi suatu kesalahan gitu. Nah, ini Mas Aang ini sekarang saya mau tanya ini Mas Aang, kira-kira ini Mas Aang nih pengukuran sih apa nih pengukuran nih? Pengukurannya yang dimaksud Pak ya? Ya, pengukuran aja yang simpel-simpel aja, nggak usah yang Pak. pusing-pusing. Siap. Ya, berarti kalau bentar, nih Mas Erik ini kok pucek-pucek mata ini. Ini tadi malam begadang ya? Main ML Pak, main PS Pak, main PS. Ah, begadang ngerjain tuh Yayat tuh Pak, sama Yayat kerjaannya main PS. jam 12. makasih. Yuk, tetap semangat semua. Yuk Bang, kita. saya utang sama saya Pak, belum dibayar. Oh iya, nanti gampang itu masalah gampang. Sekarang kita fokus lagi ke materi kita, yuk. Kita kasih kesempatan, kita hargai Mas Aang untuk memberikan jawaban tentang pengukuran. Ayo Mas Aang. Ya Pak, jadi pengukuran itu intinya kita untuk mengetahui ukuran sebuah benda atau membandingkan ya ukuran benda satu dengan benda yang lain. Misalkan kita menggunakan alat ukur, contohnya kayak tadi mistar baja, terus mungkin jangka sorong tadi apa ya, seperti itu. Betul sekali. Wah, istimewa ini anak bapak ini yang satu ini. Ya, Ini Pak, ada makasih, yang Pak. nanti kalau mau tanya Mas Yayat nanti ya. Oke, saya akan presentasikan dulu untuk peta konsep saya yang masalah pengukuran nih. Izin share screen ya. Sudah kelihatan belum? Kurang jelaskah? Sudah Pak. Oke. Kurang besar Pak, Kurang besar. Siap. Pusing kayaknya nih saya ini Pak. Jadi Oke, siap. Cukup ya. Ini peta konsepnya. Oke. Pak, ntar satu lagi.
Saya nyoba yang ini aja deh, yang enak deh nanti biar untuk memunculkan untuk bahasnya ya. Jadi sama sebenarnya ini adalah peta konsep dalam suatu hal pengukuran. Kemudian dalam pengukuran itu ada dua macam satuannya yang digunakan serta besaran yang diukur. Nah, di dalam pengukuran di sini ada pengukuran, kemudian ada satuan yang digunakan nih, serta ada besaran yang diukur. Sekarang kita perhatikan yang saya blok hijau ini. Nah, sebentar, saya blok hijau. Saya blok hijau sini. Nah, kita perhatikan di sini. Satuan yang digunakan itu ada satuan baku. Kemudian contohnya meter, kilogram, dan detik. Kemudian alat ukurnya nanti bisa kalian munculkan nanti dalam saat kita akan diskusi. Kemudian yang satunya lagi adalah satuan tidak baku. Ada depa, ada jengkal, ada hasta, ada juga yang arahnya itu tidak pas, itu satu ember, satu ciduk gitu kan, satu gayung gitu kan. Nah itu sebenarnya arah-arah yang tidak baku. Kemudian kita ke sini sekarang, yang kebesaran yang diukur. Di sini ada dua, besaran turunan serta besaran pokok. Nah, di dalam besaran turunan itu ada kecepatan, ada gaya, ada luas dan volume. Nah, gampangannya gini aja, kalau besaran turunan itu ada tambahan misalnya panjang kali lebar. Nah, itu terdiri dari besaran-besaran pokok. Jadi besaran turunan itu ada ya ada tambahan dari besaran pokok. Di dalam besaran pokok itu ada yang namanya panjang. Ini panjang. Panjang biasanya menggunakan ukurannya apa? Mas Yayat apa? Ukuran panjang satuannya? Meter, Pak. Wih, siap, meter ya. Betul ya, meter. Nah. Inci Nah, boleh? Boleh. Oh iya, Apa ada sih dua yang- ya, Pak? Sama meter. Iya, apa sih yang nggak boleh buat kamu itu apa-apa boleh pokoknya. Siap. Nah, perhatikan lagi yuk. Untuk besaran pokok itu ada panjang, ada masa, ada waktu, ada suhu, ada kuat arus listrik, ada jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, sekarang kita perhatikan yang warna merah ini. Ini warna merah ini apa ini? Nah, ini warna merah. Di dalam pengukuran itu ada yang namanya alat ukur. Nah, alat ukur itu untuk apa? Seperti yang sudah disampaikan oleh temanmu tadi itu. Alat ukur suhu. Contohnya ada termometer. Kalau pas Mas Aangnya itu panas, biasanya kan dikasih termometer. Sekarang sudah ada yang model tidak dikasihkan ke tangan, tapi di dahi gitu kan, ditembakkan. Ditembak Pak ya. Betul. Itu sistemnya gimana Pak? Berarti Pak? Wah, Panas terus, Pak. Dia terus panas, Pak. oh ya, nanti beli ini baby beaver, nah, itu kan. Biar Beli Promax, Pak. atau minum obat yang biasanya kamu minum tuh apa? Termos Yuk, kita es, lanjut Pak. lagi yuk. Saya pakai baby itu. Iya, ya. wes, yuk kita lanjut lagi yuk. Alat ukur waktu sekarang. Alat ukur waktu ada stopwatch analog dan stopwatch digital. Nah, kalau analog itu gampangannya ya menggunakan jarum. Yang jarum itu analog. Kemudian yang menggunakan angka itu digital. Siapa ini yang
Ayo, siapa nih? Mas Erik dimatikan dulu, di mute dulu. Terima kasih Mas Erik. Belum, Pak. Ya, dimatikan dulu ya. Mas Joni. Ya, sip. Nah. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk alat ukur massa. Ada timbangan pasar, modelnya kayak genjot gendit itu ya. Kemudian raca 3 lengan, raca 4 lengan. Serta ada alat ukur yang satunya adalah alat ukur panjang. Ada besar, ada jangkau sorong, dan ada mikrometer. Nah, itu anak-anak yang nanti akan kita bahas di dalam diskusi kita. Sekarang silakan kalian membuat satu kelompok per kelompok, membuat kelompok-kelompok per kelompoknya 4 orang. Jadi karena kita ada 36 siswa ya ini ya, kita bikin 9 kelompok. Nah, pertanyaannya sekarang atau masalahnya, silahkan dari alat-alat pengukuran yang ada di sekitar kalian, ada di bengkel, ada di kelas, ada di rumah, atau mungkin pernah main ke rumah sakit, atau pernah main ke tempat yang ada alat ukurnya. Nah, silakan kamu cukup mencari 2 alat ukur aja, bebas, baik analog maupun digital. Kemudian Ambil aja buat Pak di tabel. rumah sakit. Ya, gimana? Kalau di rumah sakit tak ambil aja Pak itu. Oh jangan. Lupa di ruang capsek ada, Pak. Mas Fuad, jangan begitu, nggak boleh gitu, itu nggak bagus ya. Jangan ngambil bukan milik orang lain. Kemarin, Pak. Kemarin Tapi- ngambil di ruang PMR, Pak, Pak. Saya kan nggak pernah ngajarin seperti itu. Yang buat tinggi orang, program siswaan. Nah, besok lagi Jual dikembalikan loh, Pak. itu. Di Iya, Pak. Itu, Pak. Kalau dijual dah minta uang sama saya nanti. Udah tak kasih, guys. Nggak usah nyuri ya. Nah, yuk Prat. Ayo kita fokus ke masalah materi kita lagi sekarang. Posisi Ya. mute dulu nih. Pertama, buat satu kelompok itu 4 orang. Kemudian yang kedua, buat tabel yang isinya nanti ada nama alatnya, ada pula bagian-bagiannya, serta fungsinya. Nah, di situ sudah jelas belum yang saya instruksikan? Nah, sudah jelas belum Mas Baban? Sudah jelas? Jelas. Oke ya. Kalau udah jelas silahkan mulai berdiskusi. Bapak kasih waktu 15 menit aja. Silahkan. Nanti saya akan tunjuk atau saya akan pilih yang presentasi. Serius ini dikerjakan semua. Silakan, tak kasih waktu 15 menit. Tek. Nah, ini waktunya berjalan terus. Oke, tinggal 5 menit. Waduh, mana? Lihat deh, aduh. Bingung nih. Waktunya habis, Pak. Ya, udah cukup. Nah, sudah selesai. Ini saya anggap sudah selesai semua. Ini pinter-pinter semua kok siswa-siswa saya itu. Sekarang silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya secara bergantian. Oke, kelompok 5 sekarang. Yang lain diperkenankan nanti boleh bertanya atau membantu pertanyaan atau membantu jawabannya, Mas. Kalau yang kelompok yang di depan itu membutuhkan bantuan, tapi kalau nggak membutuhkan bantuan jangan sampai kamu malah membantu, nggak usah gitu. Silakan bisa dimulai. Nah, terima kasih, sudah baik, sudah bagus nih presentasinya.
ada juga yang membahas tentang jangka sorong, ada yang sudah menjelaskan bagian-bagian jangka sorongnya, dan juga ada yang sudah lengkap ini beserta fungsinya. Istimewa. Good job, Gus. Oke, sebelum kegiatan hari ini diakhiri, Bapak mempunyai suatu video buat kalian yang yaitu tentang penggunaan, tentang pembacaan dan bagian-bagian jangka sorong. Nah, materi yang akan datang kita akan mempelajari tentang pembacaan jangka sorong tersebut. Ini saya akan putarkan. Bagian-bagian jangka sorong yang pertama adalah skala utama. Skala utama adalah skala yang terletak di badan jangka sorong. Ini dari 0 sampai 150 mm atau 15 cm. Jadi panjang maksimum yang bisa diukur oleh jangka sorong adalah 15 cm. Kemudian skala nonius dari 0 sampai 10. Nah, setiap skala nonius besarnya 0,05 mm. Ada jangka sorong yang nilai noniusnya 0,01, ada pula 0,05 mm. Kemudian untuk skala utama, ada yang menampilkan dari 0, 1, 2, sampai 15 cm. Sedangkan skala nonius menggunakan milimeter. Jadi supaya tidak membingungkan, skalanya sudah sama. Kemudian kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan jangka sorong ketika untuk mengukur ketebalan suatu benda. Nah, yang pertama, jangka sorongnya masih keras, kita kendorkan dahulu di bagian putar atau sekrupnya. Kita kendorkan supaya skala noniusnya bisa digeser-geser. Setelah bisa digeser, letakkan benda yang akan diukur. Dijepit di bagian sini. Nah, ini untuk mengukur diameter luar atau untuk mengukur ketebalan. Setelah terjepit, kita kencangkan. Setelah kencang, kita baca hasil pengukurannya. Kita baca skala utamanya sebelum angka 0 dari skala nonius. Ini adalah skala 19 mm. Kemudian lebihnya berapa? Kita cari skala nonius yang lurus dengan skala utama. Kita lihat, kita amati dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini di angka 8, kita lihat bahwa skala nonius yang ke-8 itu lurus dengan skala utama. Jadi hasil pengukurannya 19 mm ditambah 8 kali 0,05. Jadi 19,4 mm. 8 kali 0,05 adalah 0,40 mm atau 0,4. Jadi hasilnya 19,4 mm. Nah, bagaimana kemudian jika kita mengukur diameter dalam dari sebuah tabung ini? Kita bisa menggunakan pengukuran di bagian atas. Bendanya diletakkan di bagian sini. Kemudian diameter dalam
lebih kecil daripada diameter luar. Kita kendorkan, kita masukkan, kemudian kita tarik sampai kuat. Kemudian kita kencangkan. Setelah bagian tutupnya ini pas, nah buktinya nggak jatuh, kita bisa baca hasil pengukurannya. Berapakah hasil pengukurannya? Dengan cara yang sama, kita baca skala utama sebelum angka 0 di skala nonius. Ini 10, ini 15, ini 17. Nah, jadi 17 mm. Kemudian kita cari skala nonius yang lurus dengan skala utama. Kita cari di sini ada di angka 5. Ini lurus. Jadi untuk hasil skala noniusnya adalah 5 kali 0,05 mm. Jadi 0,25 mm. Kemudian kita tambahkan dari skala utama. Jadi 17 mm ditambah 0,25 mm jadinya 17,25 mm. Jadi diameter dalam dari pipa ini adalah 17,25 mm. Kita juga bisa menggunakan jangka sorong untuk mengukur kedalaman suatu benda. Ini bagian untuk mengukur ketebalan atau diameter luar pipa. Bagian atas untuk mengukur diameter dalam sebuah pipa. Kemudian di bagian ujung sini bisa untuk mengukur kedalaman pipanya. Nah, caranya bagaimana? Pada saat kita tutup belum ada ukuran kedalamannya. Nah, kita lebarkan, kita tarik. Nah, di sini akan muncul. Jadi kita bisa mengukur kedalaman dari pipanya ini. Nah, kita masukkan. Setelah terukur, kita kencangkan skrupnya. Seperti ini ya kedalaman pipanya. Kemudian kita bisa baca hasil pengukurannya. Di skala utama, hasil pengukurannya kita baca di skala utama. Di sini ada 20, ada 30, 25 mili, kemudian ditambah dengan kita cari yang skala Indonesia yang lurus dengan skala utamanya. Nah, di sini angka 6 yang lurus dengan skala utama. Sehingga hasilnya adalah 6 kali 0,05 mm. Sehingga hasilnya pembacaannya 0,30 mm. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan pembacaan hasil skala utamanya, yaitu 25 mm ditambah 0,3 sehingga hasilnya 25,30 mm. Nah, itu tadi sekilas tentang jangka sorong. Tadi kita sudah membahas tentang masalah bagian-bagian dari jangka sorong, kemudian masalah fungsinya juga,
kemudian kalian juga Saham. sudah didiskusikan dengan baik. Yuk Mas Indra, diperhatikan dulu Mas Indra. Oh iya. Ya, siap, Pak. Ya. Perhatikan. Mau bertanya tadinya, Pak? Oh, nanti dulu. Oh, siap, Pak. Siap. Waktunya habis, Ini Pak. dulu. Ya, sebentar. Ya, Pak Toryono, nanti 5 menit lagi. Kalau mau ke kantin, habis ini kan istirahat. Nggak Iya, apa-apa Pak. ya. Ya, Nah, siap, oke. Pak. Janji tadi Pak mau ngasih bunga uang Pak. Baiklah. Yang penting gini dalam diskusi itu. Jika satu orang bisa, itu biasa. Tapi kalau semua orang bisa, baru luar biasa, gitu kan? Oke, baiklah anak-anakku Mantap, semuanya. Pak. Mantap. Untuk kegiatan belajar kali ini, Bapak cukupkan sekian dulu. Jangan lupa berdoa ya, jaga kesehatan, tetap semangat. Kemudian untuk pertanyaan nanti bisa lewat WA grup saja. Nah, kalau enggak puas dengan jawaban saya nanti di grup, kalian bisa langsung datang ke kantor di meja Bapak nanti. Gitu aja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.